warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik Ananda dan Ayah Bunda semua, bagaimana kabarnya? Semoga Ananda dan Ayah Bunda selalu Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah lancarkan, dan juga Allah berikan kebahagiaan tentunya di Ramadan tahun ini. Ayah Bunda dan Ananda semua, sholat adalah awal daripada segalanya. Jika Ananda ingin sukses di dunia, maka mulailah dengan sholat. Jika Ananda ingin sukses di akhirat, maka mulailah juga dengan sholat. Anda semua tahu ada satu bandara yang sangat sibuk sekali di Atalanta. Di sana setiap harinya ada ribuan landing dan juga take off. Bayangkan seorang pilot yang pandangannya terbatas, dia tidak tahu harus belok kemana dan hanya mengikuti instruksi dari air traffic control. Ketika air traffic control ini bilang kepada sang pilot untuk turun ketinggian ataupun belok, maka sang pilot ini harus langsung patuh. Kenapa? Karena keselamatan penumpang itu tergantung daripada kepatuhan sang pilot. Begitu juga dengan sholat. Sebelum kita cari tahu manfaatnya, kita harus tahu juga sumbernya dari mana. Dan yang memerintahkan sholat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hal pertama, sikap pertama yang harus kita lakukan adalah taat. Anda semua, keberhasilan yang perlu diraih itu berawal daripada disiplin. Atlet, profesi yang lainnya, masinis, pilot, atau apapun itu berawal daripada disiplin. Tidak ada kesuksesan yang tidak diawali dengan disiplin. Islam mengajarkan disiplin dengan cara sholat. Allah mengingatkan kita untuk sholat 5 kali dalam sehari, jeda dari aktivitas dunia dan hanya untuk sholat. Konsistensi inilah yang menyiapkan seseorang memikul tanggung jawab besar nantinya. Anda semua tahu, sholat merupakan sekolah disiplin yang sempurna. Kenapa demikian? Karena yang pertama, ada aturan yang jelas. Ketika takbiratul ihram, itu tidak bisa langsung salam, ada urutannya, aturannya jelas. Yang selanjutnya, yang kedua, ada persiapan. Perlunya persiapan dulu. Jadi sebelum kita sholat, kita harus berwudu terlebih dahulu. 3, ada waktu yang telah ditetapkan. Ketika waktunya sholat subuh, itu di pagi hari, tidak bisa kita sholat subuh pada waktu isya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang waktunya ditentukan atas orang-orang yang muslim. Jadi waktunya jelas, waktunya sudah ditetapkan. Selanjutnya yang keempat, taat kepada pemimpin. Ketika kita sholat berjamaah, itu kita harus taat kepada imam yang ada di depan. Selanjutnya yang kelima, itu ada kejujuran, disiplin kejujuran. Kenapa kejujuran? Ketika Ananda sedang melaksanakan sholat isya 4 rakaat, tidak bisa didiskon menjadi 2 rakaat. Itu melatih kejujuran juga. Selanjutnya yang terakhir ada disiplin fokus. Ketika Ananda sedang sholat, itu harus khusyuk dalam sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2, bahwasanya orang yang beriman ialah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi sholat bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Ketika syarat sahnya betul, ketika rukunnya betul, maka dalam fikih itu sudah selesai, sudah sah sholatnya. Tapi ketika kita ingin mendapatkan hikmahnya, ketika ingin mendapatkan dampak dari sholatnya, perlunya hati yang hadir, perlunya khusyuk dalam sholatnya. Anda semua, sholat merupakan wasilah untuk terkoneksinya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Allah selalu manggil dalam azan,
Mari menuju kemenangan. Allah tuh sudah mengajak kita untuk menuju kemenangan. Falah itu artinya adalah sukses yang dibarengi dengan ketenangan dan juga kebahagiaan Ananda. Maka dari itu, faedah pertama dalam sholat itu bukan diijabahnya doa, tapi adanya ketenangan dalam hati kita. Allah ingin kebahagiaan, ketenangan itu melekat dalam diri kita sendiri. Itu barulah jawaban atas doa-doa kita, karena jika kita sudah dekat dengan pemilik segala-galanya, apapun pasti Allah kasih. Jika Anda belum merasakan ketenangan dalam sholat itu, mungkin jawabannya ada dua. Yang pertama, sholat Anda belum khusyuk, dan yang kedua, Anda belum tahu nih makna dari sholat itu apa, makna dari bacaan sholat itu apa. Maka di bulan Ramadan ini, yuk kita sama-sama belajar kembali tentang makna dari sholat itu sendiri. Kita jaga sholat kita, jaga kekhusyuan kita. Semoga Allah lancarkan di Ramadan tahun ini. Baik Anda semua, itu saja yang bisa Nusukti sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada hal baik yang bisa diambil pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.